Hop 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 hop, kita sudah ada di KLCC Park. Ini tempatnya Indah sama Virgi honeymoon, guys. Lihat, coba kalau di Indonesia ini pasti udah sampah dan membludak, guys. Bukan Indonesia namanya kalau tidak membuat ketar-ketir negara tetangga. Indonesia berhasil membuat para wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia takjub dengan keindahan alam kita dengan adanya kereta ini. Dan negara tetangga pun juga tidak pernah ketar-ketir dengan Indonesia. Kalau buat video, janganlah bikin malu negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada faktanya, negara tetangga lainnya itu tidak pernah iri dengan Indonesia, juga tidak pernah ketar-ketir dengan Indonesia. Buat apa? Budaya korupsi kok dibuat iri. Nggak akan negara tetangga iri dengan Indonesia. Dan pada faktanya, pemuda-pemuda daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia kagum dan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia membuat pemuda daripada Indonesia kagum dan terkejut dengan suasana yang ada di Kuala Lumpur. Mungkin yang tidak pernah datang ke Kuala Lumpur menganggap Malaysia biasa-biasa aja. Tetapi pada faktanya ketika pemuda Indonesia kali pertama liburan di Malaysia, terkejut, shock ya dengan suasana yang ada di Malaysia. Banyak tempat wisata gratis, bahkan mereka pun sampai-sampai berkata, ini kalau di Indonesia bisa dijadikan ladang pungutan liar. Tetapi kalau di Malaysia tempatnya bersih hingga membuat para pelancong tenang dan nyaman. Seperti apa culture shock pemuda-pemuda Indonesia ketika kali pertama datang ke Kuala Lumpur, Malaysia? Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Langsung kita reaction videonya sambil menemani berbuka puasa sahabatku semuanya. Halo guys, welcome to Vlog. Jadi hari ini hari kedua di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Hari ini harusnya kita nonton Kelani ya guys, tapi gak jadi guys. Kita baru selesai mandi dan bekerja. Sakit kan guys. Nih si Kondeso masih tertidur dengan selimutnya. Yang ini sedang make up dan yang ini baru mandi guys. Oke, ikutin terus keseruan-keseruan yang ada di Vlog. Yang kita nggak tahu mau kemana di KL karena nggak punya itinerary. Bye. Oke guys, hey ke kiri. Oke mas, seperti apa? Ini udah jam 12.15. Kita mau cari. Ketika Anda di Kuala Lumpur, kaget atau tidak? Antara travel atau di mana gitu. Jadi tujuan hari ini mau kemana? Kita mau ke Chinatown. Chinatown, Pavilion, KLCC. Karena Yazid melihat. Karena Yazid belum pernah ke KLCC. Ya. Terus terakhir ke Alor. Alor. Kita mau makan Musang King. Oh, This is the first mau makan Musang King. Bilal in KL guys. Dia mau photoshoot dulu. Kita juga mau cari brunch di circle sebentar di sini. Oke, sampai jumpa dan ikutin terus keseruan-keseruan yang ada di Vlog. Karena Bilal masih photoshoot. Nih, aku sama Indah lagi pilih-pilih makanan. Pasta keju pedas. Jadi kalau di Malaysia itu di 7-Eleven-nya itu menjual makanan juga sahabatku semua. I think sandwich better. Ini mbaknya berwisata itu ya sebelum bulan puasa. Biar sahabatku nggak salah paham. Iya sih, harinya masih lapar. Itu dia sih gangga. Taruh deh. Guys, makanannya dikit di Sevel guys. Kenapa? Ya, kita harus cari yang lain deh. Dikit. Di KLCC juga banyak makanan mas. Masuk mallnya aja. Mau lihat di kakak. Ada nggak? Kita mau ke KK Mart. Nggak ada petugas parkir, ya kan? Lihat, nyaman para pelancong, nggak ada prit-prit, nggak ada. KK Mart punya KKI guys. Bagus. Yo geng yo. Happy enjoy mas. Oke, kita
di belakang hotel menemukan Blue Boy, makanan sayur. Makanan sayur-sayuran. Seperti apa kira-kira? Ini harganya guys. Oh, masnya masuk kedai Cina ya? Kita mau makan dulu. Halo. Ini masnya Nasi lemak. mungkin dia seorang non-muslim. Ada pakai tak ada dry mie pangsit. Oh. Mie pangsit. Mie pangsit tak ada. Mau coba ada. Yajit apa? Aku nasi lemak. Ada nasi lemak juga. Mau tambah? Jadi untuk sahabatku yang beragama Islam, kalau misal kata mau ke Malaysia, masuk di warung atau kedai Cina, perlu hati-hati ya. Harus pastikan Ice tea ada? halal, ada logo halalnya atau tidak. Ice tea. Yang ada. Ice apa? Nah, kalau ice ada. Oh iya benar. Guys, ternyata ini restorannya restoran vegan. Jadi ini nasi lemaknya vegan. Ini tuh ini apa kan? Oh, ini restoran vegetarian sahabatku semua. Ini tahu. Labu ya? Oke, anggaplah ini nasi uduk lah ya. Ya udah. kita Vegetarian. Ini? makan. Kita menemukan toko yang jual labubu. Ini ori kayaknya. Toko apa Mas? Labubu. Ini pun viral di Indonesia juga sahabatku semua. Si Momo. Serba lengkap Mas di Malaysia. Mau cari barang apa aja. Ada upset duck. Ini di Jalan Alor. Nah, ini nama tokonya guys. Namanya Cube Pocket. Dia dari daerah Alor gitu. Lot 10 arah Pavilion sama arah Alor. Dan ini dia paling viral, paling terkenal, Bukit Bintang. Pelancong pasti akan kaget ya kalau kali pertama ke Malaysia. Vibe-nya itu seperti di Korea, seperti di Jepun. Dan ini akan membuat pelancong kagum ya dengan suasana kotanya. Dan ini tidak pernah sepi, rame 24 jam. Mau siang, mau malam. Dan pusat perbelanjaan juga, mau cari barang mewah original. Ada halalnya katanya itu. Ya kan jadi gue dulu. Iyalah. Ini dai. Tohato spicy tomato ring. Jadi mau belanja apa aja, serba lengkap, teman-teman. Maka tak heran, Seblak gak ada seblak. sebelah nggak ada mas. Seblak gak ada seblak. Maka tak heran kalau Malaysia selalu menjadi destinasi para pelancong luar negara, termasuk anak-anak muda dari Indonesia. Dongki. Ini pun juga viral di Indonesia loh. Oke mas, udah kemana aja? Masih di sekitaran Bukit Bintang? Tenang, nyaman kotanya. You're savage. Pelancong akan merasa nyaman, enjoy, happy, enjoy. Masnya, mbaknya begitu sangat merasakan keseronokan ya, atau kepuasan, kesenangan ketika melancong di Malaysia. Masih berada di area sekitaran Bukit Bintang. Dan vibe-nya itu memang seperti di Jepun, di Korea, sahabatku semua, area Bukit Bintang ini. Wow. Seolah-olah bukan berada di Malaysia, seolah-olah berada di Eropa. Waduh, masnya videonya kok dibuat bulat-bulat seperti ini. Oke, kita akan lihat seperti apa suasana di Malaysia. Ini di pavilion. Kalau sahabat-sahabatku punya uang banyak, ingin belanja barang-barang mewah, inilah tempatnya. Guys, sudah jam 3 sore. Kita coffee time. Kita ngopi dulu. Ngopi-ngopi masih. Mana? Jalannya jauh banget. Jauh. Makan durian. Bukan, dan makan durian kan yang tadi.
Jalanannya itu loh, jembatannya pakai AC. Kita mau kemana? Wow. Kita mau ke Oh, mau ke Twin Tower, Mas. Sebentar lagi sampai. Naik jembatan. Oke. Oh, lewat jembatan. Oke, Kok naik Bu. jembatan? Oke terus, oke mulu. By the way, kita ngelewatin Aquaria, guys. Kalian mau lihat nggak? Oh. Ada akuarianya juga. Ini kalau di Jakarta, Jakarta Aquarium. Fish. So kita mau ke KLCC Park. Rame banget. Rame, Mas. Awan landing. Tapi katanya lebih besar tahu ininya si akuariumnya. Lebih besar. Pasti nanti Masnya akan kaget. Oke, nanti kalau udah sampai KLCC Park, lanjut lagi. Bye. Hop 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 hop, kita sudah ada di KLCC Park. Udah sampai. Ini tempatnya indah sama Virgi Hani. Wow, guys. indah kata Masnya. Lihat, coba kalau di Indonesia ini pasti udah sampah dan Mas. udah gratis ya. It's free, bro. Semuanya gratis. Kalau ada di Indonesia mau ada yang meninggal. Iya. Aduh, kenapa ngomong kayak gitu? Kenapa? Duh. Serba gratis, nggak perlu bayar. Kalau di Indonesia, wah bisa jadi ladang pungli itu. Tapi kalau di Malaysia bersih, gratis, nyaman kata Masnya. Kagum, kaget atau terkejut kali pertama ke Malaysia. Lihat tempatnya bersih, nyaman. Meskipun berada di perkotaan. Inilah yang membuat pelancong ketika ke Malaysia merasa enjoy, merasa nyaman, merasa puas. Meskipun berada di perkotaan, udaranya juga luar biasa, bersih sekali. Langitnya cerah biru. Mana? Tuh, iya makanya kata mau lihat. Lihat aja apa? Capek Anda ya? Dan Masnya sudah berada di Mana sih, Pak? Mallnya. Mana, Pak? Oh, tunggu. barang-barang mewah juga dijual di sini. Rame deh. Serba lengkap, serba ada. Jadi kalau di dalam mallnya itu Oke guys, jadi Tempat hari belanja. ini kita baru selesai just tip jam 6 sore. Habis ini kita mau balik dulu ke hotel sebentar karena ada barang juga yang mau dikirim ke hotel. Thank you yang udah just tip. Nih just tip by Indah ini. Perjustipan duniawi ya guys. oh banyak Jadi, titipan. nanti malam kita mau ke Alor makan durian dan besok pagi kita langsung flight Papua. Oke, sampai jumpa nanti malam. Kita di jalan pulang kelaparan dan menemukan nasi rojak, apa nih, rojak nasi ayam. Kita akan makan dulu. Makan dulu mas. Wow, Ini boleh. Ini apa sih? sapi. Oh, dikit aja. Sudah. Ya, kamera. 360, ini bisa digeser, jadi nanti bisa lihat semua. Hah? Udah aku Beli nasi kandar. Oke. Oke guys, ini jadi aku makannya pakai nasi putih, nasi biryani, daging sapi, ayam sama Gimana mas? Enak atau enggak nasi kandar? Coba. juga ini pakai kambing ya. Oke, selamat makan teman-teman. Dan ini di Alor Street Food. Untuk sahabat-sahabatku, bila di Alor Street Food perlu hati-hati ya, terutama yang beragama Muslim. Kok beragama Muslim? Yang beragama Islam atau yang Muslim. Karena di Alor Street Food itu beraneka ragam makanan, dari yang halal dan juga non halal. Jadi semuanya serba lengkap dan memang Kita ramai. cari tempat untuk makan durian. Sangki. Kalau mau ke khas Melayu, ke Kampung Baru. Duriannya pun juga begitu terkenal, teman-teman, di Malaysia. Nyami kata masnya. Nyami betul mas.
Kita akan makan dulu guys. Langsung makan mas duriannya. Wow, duriannya pun juga begitu terkenal ya di Malaysia, sehingga menjadi salah satu destinasi para pelancong. Perburuan makanan yang paling favorit untuk para pelancong yaitu durian. Wow, enak itu mas. Di Indonesia harganya mahal loh. Wow. Wangi aroma pandan. Tada, lapis legit lagi yang pandan. Aku belum pernah cobain yang pandan. Aku belinya segini tuh harganya itu 15 ringgit. Mahal atau murah? Tuh. Wangi aroma pandan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lembut sih, terus enak, tapi bukan yang enak banget tuh enggak. Tapi boleh lah dengan harga segitu ya. Boleh lah. Lapis legitnya tuh rapi gitu lah. Tadi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potong. Kalian kalau penasaran langsung aja cobain di masakan sederhana. Di situ dia ada jual, ada yang original, ada yang pandan juga. Terus ada apa gitu. Ini aku kasih rate 7,5/10. Dan dia itu nggak terlalu manis, jadi enak. Segitu aja reviewnya, kalian selamat mencoba ya. Oke, bye. Di depan ini udah ada 3 nastar dari 3 brand yang berbeda. Ada dari Oriental Coffee, dari Tteokbokki, sama satu lagi tuh dari Lavender. Yang paling pertama aku tahu adalah si Tteokbokki ini. Belum pandemi itu nggak pernah antri. Jadi mau kita beli datang jam 2, datang jam 3, itu dia masih ada stoknya. Nggak tahu sejak kapan dan siapa yang memulai, tapi ini sangat viral di dunia perjastipan. Jadi kalau beli tuh kayak harus beberapa jam sebelum, walaupun sekarang sih udah nggak terlalu ya, tetap ngantri, cuman nggak separah kayak waktu kalau mau lebaran. Bagus toplesnya ya, isinya ada 25, harganya tuh sekitar, kalau di Just Tip ya, sekitar 160 sampai 180 ribuan. Ngomongin soal rasanya sendiri gimana? Kalau menurut aku rasanya ya enak, tapi enak aja gitu. Di Indonesia masih banyak nastar yang lebih enak daripada ini. Kalau warga lokal sukanya tuh katanya yang ini, si Lavender ini. Dia isinya 13 kayak gini, di jar kecil gini. Harga Just Tip tuh kalau si Lavender ini sekitar kurang lebih 90.000 sampai 150-an kali ya. Kalau yang ini Oriental Coffee punya tuh ada 2 varian, jadi yang klasik sama yang cheese. Kalau yang cheese dia ada parutan keju di atasnya, jadi pas dimakan tuh ada sensasi krenyes-krenyesnya gitu. Cuman kalau aku sih prefer yang klasik ya. Kalau yang keju tuh kayak agak terlalu asin banget gitu si keju di bagian atas. Kalau dari segi harga memang ini agak lebih mahal daripada yang Tteokbokki. Kalau di Just Tip sekitar 250 sampai 260. Isinya sekitar kurang lebih, bukan kurang lebih sih, emang isinya 20 gitu ya. Nah, kalian udah coba yang mana? Yang Oriental, yang Tteokbokki, atau udah ada yang nyoba ini juga? Komen dong, menurut kalian gimana rasanya? Kalian suka yang mana? Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, culture shock orang Indonesia atau pemuda-pemudi daripada Indonesia ketika liburan di Malaysia, kaget dengan suasana yang ada di Malaysia. Dari segi kebersihannya begitu sangat luar biasa kata mas-masnya. Bahkan ketika berada di KLCC pun mas-masnya terkejut. Tempatnya bersih, kemudian destinasi wisatanya itu gratis. Bahkan kalau di Indonesia tempat-tempat seperti itu bisa dijadikan itu ya kawasan pungutan liar. Tapi kalau di Malaysia tempat-tempat wisatanya seperti taman-taman di kota itu memang gratis. Bukan hanya di perkotaannya saja, bahkan kalau di desa-desa ya atau di perkampungan Malaysia, fasilitas publiknya memang sangat-sangat begitu maju. Jadi bukan hanya kotanya saja yang dibangun, tetapi di perkampungan-perkampungannya semuanya itu ada taman-taman untuk beristirahat, untuk bermain para anak-anak. Dan itu memang sudah seolah-olah menjadi hal biasa di Malaysia, tapi tidak biasa
di Indonesia. Kemudian dari segi soal makanan, Malaysia memang dalam bab soal makanan itu tidak bisa dilawan. Karena di berbagai media sosial, makanan Malaysia itu selalu viral, menghiasi media sosial Anda. Seperti di TikTok, di media lainnya, pasti akan melihat makanan Malaysia yang menjadi perburuan para pelancong. Bahkan ketika ada orang Indonesia yang melancong ke Malaysia, banyak sekali orang Indonesia itu yang titip ya, atau misal kata kirim barang untuk dibelikan makanan inilah, makanan itulah untuk dijadikan bahan oleh-oleh. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Jika suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk sahabat-sahabatku semuanya.